Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari NIM S1T122066. Di sini saya akan membuat video kelanjutan Django yang mengenai display. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code saya untuk persiapan. Nah, terus di sini saya sudah membuka Waitress School. Oke, langsung saja. Terus yang pembahasan pertama mengenai display data itu adalah template persiapan Django. Terus ini kita buat templatenya. Nah, setelah membuat model atau tadi yang database kita dengan field dan data yang diinginkan di dalamnya, sekarang saatnya menampilkan data dalam tersebut dalam sebuah web. Nah, kita mulai dengan membuat HTML yang bernama allmembers.html yang diletakkan di dalam folder templates. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya punya folder templates. Saya buat lagi file baru all members.html. Ini kita buat kerangka dari HTML-nya. Terus di sini members. Nah, untuk bodinya sini kita tambahkan H1 itu members. Terus kita buat list UL. Kita buat perulangan di sini. Nah, kita menggunakan sintaks Django atau tag Django untuk di HTML. Nah, tag Django di HTML itu menggunakan 2 kali kurung kurawal, terus persen 2 kali. Nah, di tengah-tengah persen ini kita buat sintaks perulangan. For menggunakan bahasa pemrograman Python. For X in nama database kita tadi apa, yaitu my members. Ini sebenarnya bukan nama database tapi nama apa ya? Oke, kita tulis dulu sebentar, saya jelaskan. Terus nah, di sini kita buat lagi. Nah, untuk yang ini kita tidak perlu menggunakan persen. Kita langsung saja x.firstName karena kita melanjutkan dari codingan ini. Kecuali kita tutup codingan ini baru kita pakai persen. Name spasi x.lastName. Nah, setelah itu kita buat di sini terus 2 kali terus persen. Nah, dalam ini kita tulis n4. Nah, sama seperti ini. Di sini ini tuh kita harus pisah ya. Sini Pak. Nah, bisa ini kita hapus satu. Oke. Nah, terus di sini kita membuat mengubah tampilan, mengubah views-nya di folder members yang di dalam file views.py. Oke, kita langsung saja views.py. Satu ini kita juga ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kita lihat. Nah, template-nya itu mengarah ke my first HTML. Nah, di sini kita bisa mengarahkannya ke all members tadi. All members.html. Nah, di sini dia membuat memanggil database menggunakan nama my members. Nah, tadi yang kita buatkan perulangan di mana ya? Di all members ini. Nah, jadi dia membuat variabel yang bernama my members. Ini ada yang terus my members sama dengan kita panggil members dia pakai huruf
kecil members. Member ya. Tadi nama database-nya apa ya? Kita lihat dulu di sini kayaknya sedikit berbeda. Members. Oke. Ini kita tulis. Nah, members dot object dot all kita harus tulis juga from models import members, nah supaya terbaca. Ya, di sini kita harus tambahkan titik supaya dia mengimport semuanya. Jadi dari semua yang ada dalam model sini kita import yang members. Nah, members object dot all pakai s ya kan. Dot. Nah, kita panggil values-nya di sini supaya dia menampilkan values-nya. Kalau cuman objects dot all ini dia cuman memanggil objeknya, tidak memanggil apanya, values-nya. Oke, kita sudah buat, ini kita hapus dulu. Nah, tadi itu dilanjutkan dengan konteks. Oke, kita tidak perlu hapus tadi yang tadi. Nah, ini kita hapus saja, langsung saja konteks sama dengan, terus kita buka begini. Dia menggunakan dictionary. Oke, dictionary. Aduh, jangan terhapus dictionary. Terus sini kita tulis key-nya apa, my members. Kita samakan saja my members. Terus isinya itu members. Value itu yang ini, my members. Kita ke my members. Oke, ini sudah kan? Sobat sini. Nah, kita sobat di sini my members konteks content. Nah, ini ada dictionary konteks yang dimana key-nya itu adalah my members, terus value-nya itu dari ambilan database ini my members. Nah, terus lanjut. Nah, sini kita panggil HTTP response-nya supaya bisa dihubungkan di URL-nya. Nah, template.render. Nah, sini kita kasih masuk sini konteks. Nah, dengan rendernya. Nah, sini kita sudah import render. Nah, render. Oke. Request bukan render. Request. Kita lihat dulu importnya apa sudah sesuai. Loader, import loader dengan member. TP respon. Oke. Kita sudah buat di sini request. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, tampilan members melakukan hal berikut. Nah, dia ini membuat my members objek my members dengan semua nilai model yang ada di member ini. Tadi nama database saya itu members. Nah, ini member nama database-nya. Terus membuat apa ya? Membuat template yaitu all members.html. Terus membuat objek yang berisi my members. Objek tersebut mengirimkan objek ke template. Nah, di sini kan kita bisa membuat objek ini. Nah, ini objek my members. Nah, terus dia akan menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Nah, dirender melalui template sini, template. Nah, untuk hasilnya kita tinggal run servernya. Oke, kita harus masuk dulu di my tennis club. Nah, terus kita tulis cdf. Terus my tennis club. Nah, kita sudah masuk, terus kita tuliskan komen untuk menjalankan servernya, manage run server. Nah, oke, lagi dijalankan. Apa ada yang salah? Oh, tidak ada.
Nah, setelah itu kita tekan ini, kontrol terus diklik. Oke, sudah masuk. Nah, sini kita harus tambahkan members. Nah, oke, apa yang salah? Ayo. Dari my members for action my members. Oke, ada yang salah di template-nya. Ini saya salah tulis. Tadi sintaksnya bagaimana? Apa pakai titik 2? Oh iya, ini harusnya pakai satu saja kurung kerawalnya. Oke, maaf tadi saya salah sebut bahwa ini tuh cuman pakai satu saja. Nanti pemanggilan database-nya baru pakai 2 yang kurung kerawal. Oke, kita tahankan. Nah, oh iya, di sini dia tiap panggil yang first name ya. Oh, kita salah tulis. Oke, first name. Jadi kalau cuman lupa sintaksnya kayak tadi tuh cuman salah tulis first name tadi itu tidak akan error. Tapi dia tidak akan ditampilkan. Nah, terus ada 4 members ini, yaitu satu ada Dinat Iqbal, terus ada Wulan Permatasari, Arya Dinata, Wodi Asriani. Nah, terus selanjutnya itu, nah kan kita sudah menyiapkan tampilannya, kita sudah lihat tampilannya. Nah, terus di sini kita menambahkan details HTML-nya, tautan ke detail. Nah, template detail langkah nah, jadi kita harus membuat template detail lagi di template-nya. Oke, kita buat dulu template details.html. Oke, kita sudah buat. Nah, kita buat juga di dalamnya itu. Nah, oke, saya buat juga di dalamnya. Ref details dia menggunakan ID. Oke, kita buat dulu di sini apa ya? Kita lihat dulu ya. Ini kita pakai sintaks sama dulu, misalnya H1. Nah, misalnya kita sini kita mau buat detailnya. Nah, jadi kita buat aduh, kok enggak terbuka ya. Nah, misalnya sini x ya. Oh, first name my members dot first name. Terus ini kita spasi lagi my members dot last name. Oke, jadi ini halaman untuk detail dari member-member tadi. Oke, lanjut lagi di sini kita buat untuk fontnya terus dengan ini member size-nya atau apa ya? Di sini kita buat font gini ya. Oke, terus kita sini my members dot font. Nah, terus top up saja, terus ini kita ganti gendered. Join. Nah, gendered terus my members join that. Nah, setelah itu kita tambahkan tautan di template all members atau semua anggota. Nah, kita tambahkan di all members itu kita buat sintaks A. Nah, yang ini tuh kita kasih masuk di sintaks di tag A. Di sini kita tulis details. Arahnya itu tadi details.html. Details. Nah,
kita tambahkan di sini ini data lagi ya, yes dot detail slash, terus kita masukkan berdasarkan ID-nya berapa. Nah misalnya my members dot ID ya kan. Oh karena ini perulangan, kita cek perlu menuliskan my members ya. Di sini saja x. Nah udah x dot. Oke, sebagai sarankan dulu. Nah ke details, nah kita samakan deh nama apa ya, nama file tadi yang kita buat itu details.html, terus kita kasih apa ya, ID-nya ya, ini berdasarkan ID. Nah kita di sini kemudian kita membuat views baru yaitu dengan detail. Nanti kan members, nah kita ke detail, kita buat ini kan tampilannya namanya members, kita harus panggil ya di sini members. Nah jadi kita harus membuat lagi tuh detail terus dengan parameter request dan ID. Ya di sini di views, nama view. Nah di sini kita buat lagi ini soal return, kita details. Kita masukkan dulu, matikan dulu servernya, details. Nah jadi dalam itu ada request itu ID dan request. ID. Nah. Oke, dalam itu kita panggil yang template-nya detail. Nah, kita kasih masuk dulu ini yang get ID. Kita buat lagi my member. Nah, tadi kan kita panggil di sana itu my member. Oh, tadi yang kita panggil itu di sini my members. Jadi kita harus tulis my members juga, my members. Terus di sini kita tulis apa ya? Kita panggil yang ini, database yang ini. Kita kan tadi kita import yang database members dot object. Terus ini get dalam kurung itu ID sama dengan ID. Nah, sama seperti ini. Nah terus kita panggil template-nya. Nah template-nya kita copy saja yang ini. Oke, kita ketik aja supaya terbiasa. Template, terus loadernya, terus kita get template-nya, ambil template-nya. Terus nama template-nya apa? Nah nama template-nya tadi ada details dot html. Ya, pakai s. Details dot html. Oke, setelah itu kita buat juga konteksnya. Nah konteksnya itu kita panggil yang ini, kita buat dictionary yang dimana key-nya itu ada my members, terus itu ada, terus value-nya itu juga kita samakan dengan objek my member ini. Oke, kita buat konteks dimana kita buat my members itu kita ini key-nya, terus value-nya itu adalah my members. Oke, setelah itu kita return http respond. Nah kita masuk template dot render, kita kasih masuk konteks dan request sama seperti biasa. Terus request ID yang ini sudah diambil dari ini. Jadi ID Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, DNIM 112206.
Oke, lanjut. Nah, tampilan detail sini melakukan hal seperti bawah ini. Nah, di ini mendapatkan ID sebagai argumen. Nah, di sini argumen itu adalah ID. Nah, terus menggunakan ID untuk menemukan catatan yang benar di tabel anggota. Jadi dia di sini kan kita sudah membuat tabel members ini ya. Jadi dia akan mencari ID berdasarkan parameter ini atau argumen. Nah, terus di sini kita membuat detail HTML template. Terus membuat objek yang bersih anggota, members, terus mengirim objek ke template menghasilkan HTML. Nah, terus tadi kan kita sudah menambahkan tampilan atau views-nya. Maka di URL-nya kita harus juga menambahkannya. Nah, seperti ini. Tapi dengan ya. Nah, URL yang gimana ini? Members. Nah, URL ini kita tambahkan di sini path-nya. Path. Kita buat di sini tuh mana lagi? Members. Members sambil yang details kita masukkan berdasarkan ID. Kita pakai tanda ini terus int ID. ID dulu kayaknya. ID dulu baru int. Oke, terus di sini kita kasih apa? Kita views. Itu kan tadi kita buat yang di sini yang mana ya? Nah, tadinya views. Nah, kita sini membuat view-nya itu ada details, maka di URL sini kita harus tulis sini details koma name-nya apa, name-nya tadi apa ya, details. Oke, sudah. Terus kita harus mengubah juga. Terus kita lanjut run servernya lagi. Oke, kita masuk. Enggak mau. Ada yang error. Ya ada. Oke, kita refresh saja yang ini. Nah, ini tuh tanda biru ini berarti kita sudah menggunakan tag A. Nah, berarti kita sudah bisa mengkliknya. Nah, ketika diklik, nah dia akan ke detail dari members ini. Dia akan ke Muhammad Iqbal, terus dengan font ini 858, join date-nya kayaknya saya 100 tadi. Details harusnya joined. Nah, kita restart. Nah, join Agustus tanggal 12 tahun 2022. Nah, kita kembali lagi terus misalnya sini. Nah, font itu masih belum ada, saya belum masukkan juga kemarin, terus ini juga saya belum masukkan. Nah, intinya dia tuh sudah berhasil. Oke, kita lanjut. Nah, Django ini menambahkan template utama. Nah, tag yang diperluas. Nah, pada halaman sebelumnya kita sudah membuat dua template, yaitu satunya itu adalah daftar semua anggota, terus satu lagi adalah rincian tentang anggota. Terus template ini memiliki sekumpulan kode HTML yang sama untuk kedua template. Nah, Django menyediakan cara membuat template induk yang dapat
kita sertakan di semua halaman untuk melakukan hal yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini blok. Misalnya kita buat menggunakan template nih. Oke, kita buat dulu template yang bernama master.html. Sudah dibuat. Nah, di sini kita buat lagi sintaksnya. Oke. Nah, di title ini kita tadi disarankan untuk menggunakan ini kayak tadi, title block title. Block title. Kita spasi sini, kita kasih end block ya. Kita pakai end block. Kita masuk ke bagian bodinya. Di dalam body ini kita tulis blok konten. Nah, kita tulis di sini, terus kita persen sini blok konten. Kita copy ke bawah, terus ini kita tulis end block, terus ini kita hapus. Sudah. Nah, kalau sudah, kita ubah template als membersnya itu dengan details.html nya. Kita bisa menggunakan master.html ini sebagai template-nya. Nah, ini kita kasih apa ya? Tadi contohnya apa yang ini biasanya? Ini master HTML kayak begini. Oh, jadi tidak perlu pakai tag apa ya? Tag HTML. Nah, maksudnya tidak perlu pakai tag HTML, kita tidak perlu menggunakan mana ya? Kita dari all member dulu, kita tidak perlu menggunakan ini. Langsung saja menuliskan sintaksnya tadi bagaimana? Oke, kita extend persen, terus kita scan. Nah, nama filenya katanya master.html. Nah, itu samakan saja. Terus di sini oke. Nah, terus di sini kita blok title-nya itu kita kasih detail about. Ini ya. Sini blok title-nya kita kasih my tennis club list of all member. Kita kasih begini, kita buat persen blok title ya. Title, terus yang kita kasih masuk tadi my tennis club list all members.
Oke, kita tutup lagi. Nah, kita tutup end blocknya, end block. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian kontennya. Nah, kita buka ini blok konten. Oke, sebenarnya sama seperti tadi, kita buka dulu blok kontennya. Dan nah, dalam ini kita buat H1 untuk members. Kita buat UL, kita buat perulangan di sini. For X in my members, nah dalam ini kita kasih masuk misalnya ini my first name x dot first name. Nah, terus kita kasih spasi, x dot last name. Oke, sudah. Ini kita enannya dulu perulangannya. Tapi di bawah sini juga kita end blocknya. End block. Nah, sudah sama. Oke. Tunggu ya, saya ambil cas dulu. Oke, lanjut. Tadi saya ambil cas dulu, kita lanjut ke detail HTML nya. Nah, kita mainin detail HTML. Nah, ini sama juga seperti tadi, kita hanya perlu linknya ya, linknya kayak gini di all members. Nah, artinya ini ada A ya. Oke, saya lupa juga ini. Di sini kita kasih A. Nah, ini last name X. Nah, ini kita kasih details. Nah, sudah, kita coba buat linknya. Jadi tampilannya itu sebentar ya. Terus di sini kita buat lagi hapus saja. Terus ini kita buat dulu blog title-nya. Blog title ini sama seperti tadi. Kita buat blog title-nya misalnya apa ya? Sini details about. Oke, details about, untuk title-nya details about. Sini kita my members dot first name spasi my members dot last name. Oke, sudah, kita sudah buat.
terus di sini kita end blockkan ya, end block title-nya. Nah, ketika sudah di end, terus kita buat yang untuk bodinya. Jadi kita langsung ke kontennya, blok konten di sini. Konten, iya gitu ya tadi, blok konten. Nah, di blok konten ini kita punya H1-nya itu tadi kita buat tadi my members dot first name terus spasi. Oke, kita buat di belakangnya. My members dot last name. Nah, terus kita juga ada tag p-nya yang dimana di sini itu ada font. Nah, sini itu kita isikan my members dot font, kita copy. Nah, sini itu join that. Nah, ini kita ganti saja join dot that. Nah, kita end block yang ini kita end bloknya persen end block. Nah, sudah end blocknya. Nah, ya supaya lebih rapi. Oke, sudah, kayaknya sudah sama. Nah, detailnya, nah untuk di sini tambahkan tombol untuk kembali back to. Sini terus P terus A, serifnya itu 100 dulu di sini. Back saya tekan back to. Nah, setelah masuk di yang itu ada members, paste sebentar, saya tekan members. Oke, terus di sini kita kasih slash members. Ini kayak members ya, all members. Di sini slash members. Oke, karena kita sudah buat template-nya sudah sama, kita kembali ke tutorialnya. Nah, di sini kita sudah buat. Oke, membersnya gimana ya? Saya dulu. Oh iya, dia ambil yang view sini. Dia mengambil nama dari sini untuk membersnya. Nah, kalau ini tadi kan ini dia mengambil juga yang all members ini, dia ambil details, yang slash ini xid-nya, xid, jadi dia ambil id-nya. Oke, kita jalankan lagi servernya. Udah ya, udah jalan, kita langsung tadi. Oke, kita jalankan lagi. Sama ya, master. Oke, ada yang berubah, master sudah. Kita di tutorialnya tadi member sudah, data sudah, ngotak sudah, template sudah.
Matanya sudah, bodinya sudah, nah karena semuanya sudah, kita coba kan. Oke, nah di sini namanya sudah berubah. Ini adalah My Tennis Club list of all members. Nah, jadi ketika kita tekan, nah dia akan ke sini, terus di sini. Namanya di sini apa ya? Kok udah berubah ya? Kalau salah tulis tadi, ini ya. Dan dulu kayaknya ada salah tulis. Files about blog title. Title details about, harusnya di sini tuh. Oh ya, ini kayak ada kesalahan ya. Kita sebut oh ya, saya lupa extend di detail tadi. Ini kita harus extend dulu masternya. Oke, kita di sini persen extend master ini mau pakai yang extend master HTML. HTML ini ya. Oke, maaf saya kelupaan, jadi nama itu tidak berubah tadi. Oke, kita lihat. Oke, ada yang salah di sini. Kita pilih HTML. Nah, sini itu extend dong. Kita di sini extend master.html. Yang salah di sini ya. Ini ya, kayaknya ada yang salah. Ini extend master.html, ada yang salah. Extend. Oh iya, harusnya pakai S ya, extend. Kurang satu huruf sedikit, ngaruh ya. Oke, nah ini sudah. Nah, details about Iqbal. Nah, kalau kita kembali, nah kita tidak perlu menekan tombol kembali tadi. Oke, kita perbaiki. Harusnya ada spasi. Saya Wode Sriani. Nah, ini kita about Wode Sriani. Di sini kita, nah di sini tuh details /5 ini itu adalah ID-nya. Jadi kita mengambil ID 5, terus itu back to members, ini 4. Sudah, Bulan Permatasari sudah, kembali lagi Arya Dinata, kembali lagi. Oke, kita sudah berhasil membuat tadi template master. Oke, lanjut lagi karena sudah berjalan, lanjut. Oke, kita menambahkan halaman indeks utama. Ini sudah tadi. Nah, proyek ini membutuhkan halaman utama. Halaman utama akan menjadi halaman arahan ketika seseorang mengunjungi folder root proyek. Sekarang kita dapat mendapatkan kesalahan saat mengunjungi folder root proyek Anda. Oh iya, kalau misalnya ini kan kita sudah membuatnya. Nah, kalau kita cuman nah, maka page-nya not found. Jadi kita harus membuat yang namanya main.html. Oke, nah di sini juga kita harus membuat tanamnya mainnya. Nah, oke. Kita harus buat main.html dengan oke. Kurang seperti itu buat title-nya. Terus kita buat sini main.html. Nah, oke, kita extend dulu tadi yang dari master master HTML-nya. Jangan lupa extend dulu
extends. Nah, sorry. Aduh. master.html presenter. Nah, selanjutnya kita buat untuk title-nya. Nah, title-nya itu kita buat My Tennis Club. Nah, blog title person ya, pakai person dulu dong. Person blog, aduh, kok blog quote ya? Blog title. Nah, setelah itu kita sini kita isikan title-nya. Title-nya itu adalah kita kan berada di nah, My Tennis Club. Nah, nama aplikasi kita kan tadi itu My Tennis Club, jadi kita terus My Tennis Club. Nah, oke, terus kita end blocknya tadi. Nah, kita end blocknya. Nah, setelah itu kita masuk ke blok konten. Nice. Konten. Nah, blok kontennya kita isi H1, di mana H1 itu adalah judul dari aplikasi kita, My Tennis Club. Terus di sini kita buat yang H3-nya ini. H3-nya itu kita buat di sini, H3-nya itu kita buat members. Nah, terus di sini kita buat tampilan Oke. Nah. Check out all hours pakai tag A, terus ini members. Di sini kita kasih apa ya, members. All members ya. Nice. Members sih. Nice. Members kita harus mengambil dari sini ya, dari views ini. Di sini ada members. Oke, mana tadi main. Nah, sudah kita end block nih. Kita end block persen. Oke, kita sudah buat ininya. Nah, di viewsnya itu kita harus menambahkan views yang bernama main. Nah, viewsnya. Jadi sini kita tulis def main. Terus sini kita kasih masuk request. Oke, sini kita request. Nah, setelah request itu kita sambil lihat sih. Terus ini kita terus template. Template-nya itu apa? Template loader di template kita kasih masuk, kita main.html kita terus ini return
sama dengan kita pas masuk http langsung ya http respon dalam kurung itu template dalam kurung itu request. Nah, bagian sama hampir sama dengan members. Ini kita tiap perlu memanggil request ya di sini. Kita tiap perlu memanggil request. Oke, karena sudah kita tinggal ngerang. Nah, URL sini kita harus ubah ya, kita harus tambah lagi. Jadi di URL sini kita harus tambahin ya numbers. Ini di my stop ya, bukan dia nih. Oke, kita harus paste di sini, paste dalam form itu kita kasih kosong saja sininya, sini main. Kok ada yang gede? Sorry. Start main, terus kita koma lagi sini. Ini itu adalah main. Sudah ya. Itu saja. Nah, sudah. Nah, terus di master ini kita tambahkan home. Nah, home ini untuk menuju ke main tadi. Nah, main. Maka di master ini kita master ya? Di all members. Oke, di all members ini kita tambahkan apa ya? Ini di konten T terus si A. Back to tambahkan sini home. Masih slash gitu ya. Oke, sudah, kita tinggal jalankan servernya. Oke, ini sudah jalan. Nah, ada yang salah. Ini di mana ya? Satu saya tadi extendnya harusnya itu extends. Oke. Terus di mana ya? Members. Ini ada error di tempat objek. Error di URL sini. Ini apa yang salah ya? Terus di views kita procedure viewsnya apakah ada yang salah? Kita lihat. Viewsnya itu dia harusnya sini main request template get template main metadata sudah sama, return https. Oh iya, lupa rendernya. Render. Oke, sudah bisa. Nah, ini adalah halaman utamanya atau halaman apa ya? Halaman rootnya. Nah, ketika kita check out all hours members. Nah, kita dicek. Nah, ini kita bisa ke halaman tadi.
all members, ini ada template dari all members HTML. Nah, all members.html, terus ketika kita tekan ini, nah dia itu akan ke details.html. Nah, terus ketika ditekan ini back to, dia akan kembali ke all members, terus ketika home, nah dia akan kembali ke halaman root kita. Oke, lanjut lagi. Ini kita sudah buat. Oke, di sini kita buat lagi apa ya? Sudah buat. Nah, sudah. Nah, kita ke template Django 404 atau page not found atau yang ditemukan. Nah, jika kita mencoba mengakses halaman yang tidak ada kesalahan 404, Django mengarahkan Anda untuk ke tampilan bawaan, yaitu menangani kesalahan 404. Nah, di sini Anda akan mempelajari cara menyesuaikan tampilan ini nanti di bab ini. Tapi pertama-tama coba minta halaman yang tidak ada. Nah, misalnya ini, oke, kita copy saja dulu ini. Servernya kayaknya masih jalan. Oke, karena servernya masih jalan, saya kita terus bahaya BBQ. Nah, ini page not found. Oke, kita sudah dapat page not found. Karena mendapatkan dua hasil. Nah, oke, saya mendapatkan yang dua ini, page not found. Oke, jika Anda mendapatkan hasil pertama, Anda diarahkan untuk ke template Django bawaan. Dan jika Anda mendapatkan hasil kedua, maka debug sudah atur ke true dalam pengaturan Anda, dan Anda harus mengaturnya false agar bisa diarahkan ke template 404. Nah, kita ke setting.py. Nah, ini kita kasih false yang security warning. Setting security warning, kita cari yang mana itu security warningnya. Oke, di sini kita kita ada proses yang tidak keluar. Harusnya tadi ada my tennis club settings allow security warning. Ctrl F. Nah, ini kita kasih false saja ya, false. Nah, ketika di false, kita di sini misalnya kan nggak dapat ya. Kayaknya ini karena di bugnya saya kasih mapnya. Ini perlu guys supaya ini run sebenarnya. Nah, ini harus terus, tapi di sini disuruh apa ya? Oh, kita allow hostnya itu kasih bintang juga guys. Nah, ini false, terus ini kita kasih bintang. Nah, ini bisa. Oke, jadi run. Nah, ini akan page not found. Oke, kita sudah berhasil tadi membuatnya. Nah, ketika debug, nah ini penting sekali nih. Nah, ketika debug false, Django akan mengharuskan Anda menentukan host yang akan mengizinkan project Django ini jalankan. Nah, dalam produksi ini kita harus mengganti nama domainnya yang sesuai. Nah, di sini itu your domain. Nah, kita pakai tadi yang domain yang tadi aja, yang titik, yang apa ya, bintang. Itu menunjukkan bahwa semua domain itu diizinkan. Nah, terus kita di sini bisa sesuaikan template 404 ini. Nah, 404 ini kode untuk apa ya? Kode error. Nah, kita punya error kode. Nah, ini ada banyak, bisa dicek sendiri. Nah, ada yang sampai 100 nih. Untuk 100 itu ada informasi continue switching protocol. Nah, untuk yang 400 tadi itu ada yang namanya, kalau 400 itu bad request,
Terus tadi ada yang 401, 402, 403, dan 404 ini adalah not found atau tidak ditemukan. Oke, lanjut. Oke, untuk teman-teman bisa cari itu di Hostinger sini tutorial HTTP status code, atau bisa juga teman-teman cari di Google saja, terus saja error code. Nah, terus di sini kita disuruh membuat apa ya? Template 404.html-nya. Oke, kita buat dulu template sini. Nah, oke. 404.html. Nah, ketika kita sudah buat, ini kan kita sudah buat template-nya. Oke, kita sudah buat template-nya di sini. Nah, oh ya. Kita samakan ini, kita buat wrong address. Python itu wrong address. Nah, di sini kita ganti wrong address. Nah, setelah itu kita buat di sini tag H1. Oops. Nah, setelah itu apa tadi ya? Oke. I cannot find the files you request. H2-nya itu I cannot. Oke, I ini harusnya I besar ya. I cannot find apa ya tadi? The file you request. Nah, bisa berhasil membuat template-nya untuk yang apa ya? Untuk yang Django ini. Oke, di sini kan dia, nah bisa kita ulang lagi. Ini kayaknya, nah sini oops, I cannot find the file you request. Nah, misalnya kita di sini buat apa ya? Kita kasih warna merah deh. Style misalnya bodinya, colornya nah oops, I can find the file you request. Oke, sudah. Nah, kita bisa menambahkan tampilan tes juga. Nah, Django tambahkan tampilan tes. Nah, tambahkan tampilan tes itu maksudnya ini ketika menguji aspek-aspek berbeda dari Django, ada ide bagus untuk memiliki tempat atau menguji kode tanpa merusak proyek utama. Nah, tentu saja ini adalah opsional. Tetapi jika ingin mengikuti semua langkah dalam tutorial ini, kita harus menambahkan tampilan pengujian yang persis seperti yang kita buat di bawah ini. Oke, kita lihat tampilan untuk menambahkan tampilan itu fields-nya. Nah, di sini dia menambahkan testing. Maka di sini akan ditambah ya. Dia akan menambahkan template.html. Oke, saya di sini kita buat dulu views-nya. Nah, views ini dalam bentuk codingan saja ya. Oke, dev testing. Oke, kita dev testing. Tadi kalau nggak salah parameternya itu dia cuma minta request ya. Kita matikan dulu. Dia cuma minta requestnya. Request. Setelah itu, nah sebenarnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Terus start template loader.get template. Apa yang get template itu apa ya? Testingnya all template. Otomatis kita harus membuat di sini di template ini yaitu file yang bernama template.html.
Nah, terus di sini kita konteksnya di sini itu buat yang namanya itu konteks kita buat di sini tuh dia di sini mengisikan yang ini itu adalah fluid, value-nya itu nama-nama buah ya, apple misalnya, apple, banana, kasih nama sini cherry, tiga saja. Nah, terus kita return deh supaya bisa di HTTP respon supaya bisa ditampilkan. Kita template dot render. Nah, dalam ini kita harus menuliskan ini dan konteksnya dengan requestnya. Oke. Jadi kalau kita buat konteks itu kita harus memanggil konteks dan requestnya. Nah, terus di URL juga kita harus menambahkan apa ya? Menambahkan ini path untuk testing. Jadi di mana URL nah gitu ya, URL yang jadi yang kita tambahkan itu URL yang di members ya, bukan yang di apa ya, yang di My Tennis Club sini. Nah, ini bukan. Jadi kita tambahkan itu adalah URL yang di members. Oke. Kita tambahkan sini path. Sini kita kasih namanya apa tadi ya, members. Tadi apa namanya itu adalah testing ya. Oke, testing, terus nama testing. Terus views testing, views dot testing. Oh ya, sini lupa komanya ya, teman-teman, table lupa koma supaya tidak error. Nah, name-nya itu juga namanya testing. Kita sama saya semua ya, testing, testing. Oke, jika sudah, kita tes template-nya. Kita buat di template. Oh ya, tadi kan saya sudah bilang kalau kita sudah membuat reviews yang namanya di sini itu nama template-nya get template, di sini template.html, berarti kita harus buat di sini di dalam folder template ini itu template, kita samakan dengan yang tadi template.html. HTML ya, itu sini kita buat filenya misalnya ini apa ya dia buat. Oke, di sini dia memanggil x for x in fruits. Oke. Kita buat sintaks apa lagi namanya, Django-nya, terus itu x in for x in fruits. Nah, fruits ini diambil dari mana? Fruits ini diambil dari mana tadi ya? Fruits ini. Nah, fruits ini namakan fruits. Nah, setelah nama ini fruits, kita apa ya tadi? Aduh, template. Nah, oke, sudah. Terus di sini kita tulis spasi sini. A1 itu kita isi dengan yang namanya fruits index, pakai index ya sini. Nah, dia kasih saja. Terus ini
kita harus N4 nya ya supaya tidak berkelanjutan. N4. Oke, sudah, kita tinggal tampilkan. Sekarang servernya dulu. Nah, untuk servernya kan itu dia tidak tersambung dengan apa ya, dengan template kita ini. Jadi testing itu untuk kita testing saja. Jadi di sini kita tinggal menambahkan sini testing. Jadi dia tidak berhubungan dengan template kita. Jadi dia tidak berhubungan dengan aplikasi kita. Dia ini berbeda. Nah, testing, oh dia tidak ada yang itu ya. Mungkin ada yang salah. Ada yang salah. For tadi apa namanya ya? Cruise. Oh, kita harus hapus di sini. Nah, oke, ada yang salah juga tadi penulisannya di template. Ini ada. Nah, oke. Nah, ini adalah halaman testing. Nah, testing ini sendiri saja, dia tidak terhubung dengan aplikasi kita tadi atau web kita tadi. Nah, ini kan ini halaman rootnya, halaman utamanya, terus ini halaman membersnya. Nah, terus tadi yang master tadi gimana? Nah, yang master tadi itu sebagai template untuk kita tidak perlu mengulang-ulang buat sintaks HTML-nya atau tag HTML-nya. Jadi kita cuma buat begini saja. Nah, terus kalau untuk testing kita tinggal tambahkan /testing. Nah, apel, ada banana, ada cherry. Oke, lanjut. Apakah itu sudah terakhir untuk display? Kayaknya itu sudah terakhir. Oke. Mungkin itu saja mengenai display, dan saya akan lanjut mengenai admin dan sintaks Django. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.